Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita. Bersama saya, Pastor Eli Duganata. Sore hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menjadikan kami makhluk baru dalam Kristus. Kami mohon, semoga kami menjadi serupa dengan Kristus, karena di dalam Dia, kami disatukan dengan Dikau. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salve, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah pepatah atau sebuah istilah nasihat yang sering kita gunakan dalam perwujudan iman kita di tengah masyarakat atau di dalam hidup menggereja adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Ini menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita di dalam mewujudkan iman kita kepada Allah yang nyata bagi sesama.
Bacaan suci hari ini mengingatkan kita, memberi nasihat kepada kita untuk terus berdoa dan bekerja, mengasihi Allah dan mengasihi sesama melalui doa-doa dan karya-karya nyata kita. Bacaan Injil yang kita dengarkan, secara khusus yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Atau dalam surat pertama Rasul Yohanes, kita diingatkan bahwa kita berani menghadap Allah karena Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Rasul Yohanes dan Yohanes Pembaptis mengingatkan kita supaya membangun relasi kita dengan Allah lewat doa-doa kita. Kita meminta sesuatu kepadanya dan Ia memberikannya kepada kita karena kasih-Nya yang tak terbatas bagi kita. Saudara-saudari, seringkali di dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, mungkin kita harus lebih jauh berefleksi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita minta saat kita berdoa. Yohanes sekali lagi mengingatkan kita untuk berdoa, meminta sesuatu menurut kehendak Allah. Allah menghendaki melalui Yesus untuk pertama-tama kita berdoa, menyapa Bapa, memuji dan memuliakan nama-Nya, dan memohon rahmat bagi kita, terutama dalam hidup kehendak Allah lah yang terjadi. Dalam doa Bapa kami, di awal kita berdoa menyapa Bapa dan memohon kehendak-Nya, kerajaan-Nya yang terjadi di dunia ini. Rasul Yohanes dan Yohanes Pembaptis mengingatkan kita supaya dalam doa-doa kita memuji dan memuliakan Allah dan memohon karunia-Nya kepada kita untuk mampu melaksanakan kehendak-Nya di tengah dunia melalui pekerjaan-pekerjaan, melalui karya dan pelayanan kita masing-masing. Dalam karya dan pelayanan kita, Yohanes Pembaptis mengingatkan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Pelayanan-pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, tugas dan tanggung jawab yang kita laksanakan semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan pertama-tama untuk menyombongkan kelebihan, mengutamakan kepentingan kita, menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melakukan sesuatu lebih daripada yang lain. Tetapi pertama-tama dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan
cinta kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Apa yang kita peroleh melalui doa-doa kita dari Allah, kita wujudkan itu, kita wartakan itu bagi sesama kita. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita untuk berdoa, memuliakan Tuhan, dan untuk bekerja demi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi refleksi bagi kita. Selama ini dalam hidup doa dan karya kita, apakah kita sudah mewujudkan kehendak Allah? Berdoa menurut kehendak Allah dan bekerja sesuai dengan kehendak Allah? Apakah selama ini saya berdoa hanya meminta sesuatu dari Tuhan untuk kepentingan saya? Apakah selama ini saya bekerja untuk membesarkan nama saya? Mari kita berdoa dan terus berusaha supaya kita mampu untuk mendengarkan, memahami, dan melaksanakan kehendak Allah. Dalam doa-doa kita memuji dan memuliakan karya Allah yang nyata bagi kita, cinta kasih dan berkat-Nya yang kita terima, dan memohon kepadanya kekuatan, kebijaksanaan, cinta kasih untuk berkarya melayani sesama dengan penuh sukacita. Semuanya semata-mata untuk memuliakan Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami tak henti-hentinya bersyukur dan memuji Dikau atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas cinta kasih-Mu. Semua anugerah-Mu yang kami terima, yang kami alami dalam hidup kami, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di dalam persekutuan gereja. Kami bersyukur Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon berkatilah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam hidup kami. Semoga dengan rahmat-Mu kami senantiasa berusaha untuk dekat dengan Dikau, bersatu dengan Dikau dalam doa-doa kami, dan mengasihi-Mu, mengasihi sesama dalam pekerjaan, dalam karya dan pelayanan-pelayanan kami. Berkatilah kami agar kami kuat dalam segala cobaan, bijaksana dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup kami, terutama mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami dengan penuh sukacita. Semua doa dan syukur kami ini kami haturkan kehadirat-Mu, sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.